Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari pengertian munasabah, yaitu hubungan antar ayat ataupun surah di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui adanya munasabah dalam suatu ayat atau surah? Mari kita pelajari sama-sama. Ada 3 cara untuk mengetahui adanya munasabah. Yang pertama dengan melihat susunan kalimat atau maknanya. Yang kedua dengan melihat maudhu atau topik yang dibicarakan. Dan yang ketiga dengan melihat asbabun nuzul ayatnya. Nah, mari kita bahas satu persatu ketiga dari cara mengetahui munasabah ini. Yang pertama, dengan cara mengetahui susunan kalimat atau maknanya. Imam Suyuti mengatakan bahwa salah satunya dapat dilihat apakah ada huruf atop di dalam ayat tersebut atau tidak. Huruf atop maksudnya adalah huruf penghubung. Contohnya wa, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, atau walakin. Atau juga bisa dilihat apakah ayat tersebut menjadi penguat, penjelas, ataupun pengganti bagi ayat yang lain. Mari kita lihat contohnya. Ada contohnya surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, dalam 4 ayat ini terdapat munasabah karena pada keempat ayatnya menggunakan huruf atop yang sama, yaitu ila. Artinya bahwasanya ayat ini tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi adalah satu kesatuan, yaitu perintah Allah ini tidak hanya menyuruh kita melihat kepada unta, akan tetapi lihat juga kepada langit, lihat juga kepada gunung, lihat juga kepada bumi. Dan mungkin jika kita melakukan penelitian, mungkin bisa diketemukan hubungan antara unta dengan langit, dengan gunung, ataupun dengan bumi. Nah, ini tugas kalian para generasi muda kaum muslim untuk menelitinya. Kemudian, yang kedua, cara mengetahui adanya munasabah yaitu mengetahui maudhu atau topik yang dibicarakan. Contoh surah Al-Baqarah 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika kita hanya melihat satu ayat ini, tentu kita akan menjadi Islam yang radikal. Padahal ayat ini memiliki munasabah ataupun hubungan dengan ayat yang lain. Yaitu kita lihat maudhu'nya, topiknya ayat ini sedang membicarakan apa. Ternyata topiknya adalah perang di jalan Allah, yang mana topik tersebut dimulai sejak 3 ayat sebelumnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 190. Bunyinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Nah, jadi dengan melihat munasabah atau hubungan 2 ayat ini, dapat kita ketahui bahwasanya perintah perang tersebut bukan berarti kita harus membasmi semua orang kafir di muka bumi. Akan tetapi kata Allah, perangilah orang yang memerangi kamu. Artinya ini adalah berperang dalam rangka membela diri. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui munasabah antar ayat. Yang ketiga, cara mengetahui munasabah yaitu dengan mengetahui asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Dengan cara kita mengetahui kapan ayat diturunkan, di mana diturunkannya, ataupun peristiwa apa yang terjadi ketika ayat tersebut turun, kita dapat mengetahui munasabah atau hubungan ayat-ayat tersebut. Contoh, pada surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika kita hanya melihat ayat ini tanpa melihat munasabahnya, kita akan menjadi salah paham. Oh, berarti minuman memabukkan itu termasuk rezeki yang baik? Tentu tidak. Nah, mari kita lihat asbabun nuzulnya. Ternyata ayat ini
turun di Makkah sebelum minuman memabukkan diharamkan. Kita lihat hubungannya atau munasabahnya dengan ayat yang lain. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini turun di Madinah. Artinya turun setelah surah An-Nahl tadi. Pada ayat ini dijelaskan munasabahnya, yaitu penjelasannya bahwasanya pada keduanya, yaitu pada minuman yang memabukkan, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, setelah kita melihat hubungan kedua ayat ini, barulah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya memang Al-Quran mengakui bahwa dalam minuman memabukkan itu ada kebaikan ataupun manfaat, akan tetapi dijelaskan bahwa dosanya atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga dalam Islam minuman memabukkan tersebut diharamkan.